Tes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Mari Bapak-bapak kita lanjutkan tilawah kita dengan murojaah, mengulang apa yang telah kita baca lalu. Beberapa pekan lalu kita membaca surat An-Nazi'at, sekarang surat Abasa. Khataman Quran sudah khatam sekali? Oke, nanti setelah tilawah ini kita baca doa khatam Quran insyaallah. Halaman 585. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Fa anta anhu talahha. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakara.
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dahikatum mustabshirah. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin
ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه في الأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Makasih Bapak Ibu telah tilawah Quran. Mari kita baca doa khatmul Quran ya. Tirukan saya aja ya kayak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa di terakhir tapi beda-beda ya Qurannya. Ikutin saya aja ya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana
الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة
min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
خيرا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Amin ya rabbal alamin. Makasih telah membaca dan berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita, tilawah kita di Ramadan yang hari ke-5 atau 6? Oh, ke-5 ya, ikutin pemerintah ya. Nah, mudah-mudahan Allah terima puasa kita, pahala kita, dan seluruh amal soleh kita, sedekah, infak, dan seluruh aktivitas kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, tema kita masih Ramadan Pak Ferry ya, tentang Ramadan dulu ya. Nah, biar nggak lupa bacaan kita. Infitor ya. Bulan lalu tarhib Ramadan. Nah, sekarang tema kita tentang makna dari ayat-ayat yang terkait Ramadan. Nah, ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Bapak masih ingat nggak? 183. Coba dicek, dibaca. Sudah sering kita baca, dan sering kita pelajari ayat dan maknanya kita baca. Tapi sebelum saya baca terjemah kita bersama ya, ada pantun semangat untuk mengisi Ramadan ya. Gitu. Pergi ke masjid sebelum azan, langkah ringan hati pun tenang. Ramadan bulan turunnya Al-Quran, mari tilawah siang dan petang. Bapak siang petang baca Quran enggak? Sudah ada yang khatam sendirian? Oh belum. Lumayan ya, minimal satu hari 1 juz bisa kira-kira. Nah, kita usahakan ya. Itu bunga melati harum mewangi, disiram embun waktu fajar. Ramadan datang hanya sekali, jangan lalai, ayo rajin belajar. Nah, begitu ya. Begitu ya. Terus pokoknya isi pantun biar waktunya habis ngisi pantun ya. Gitu ya. Gitu. Ke pasar membeli kurma manis dari Madinah. Mari membaca kalamnya agar hati penuh sakinah. Nah, begitu Bapak tadi kalau baca Quran hatinya tenang atau gelisah? Tenang. Ingat utang nggak? Saya masih ingat tadi. Oh gitu, utangnya orang tapi ya, oh gitu ya. Masa membantu orang malah kita kepentung ya, nulung tapi kepentung ya. Saya tadi masya Allah dari 2 bulan ini ya, nulung orang untuk membantu orang cari modal, ternyata orangnya melarikan diri. Astagfirullah ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki untuk bayarin dia. Begitu ya. Satu lagi biar semangat. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di atas dahan.
perbanyak zikir dan sholat malam agar bahagia dunia akhirat diraihkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya, supaya kita agak berbeda, ya kan. Bapak-bapak rahimakumullah, tema kita adalah pagi ini adalah tentang optimisme dengan Ramadan. Nah, gitu ya. Apa Pak? Dari mana dalilnya tentang optimisme dari Ramadan ini? Banyak. Ya, pertama dari ayat, kedua dari hadis. Yang pertama dari ayat dulu. Ayat yang yang terkait dengan Ramadan dan puasa itu surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 183. Coba ibu-ibu ganti baca, silakan. Ini nggak ada air tehnya ya? Wah, haus ya. Ya, silakan Bu. Gantian. Ayat 183. Ya. Ya. Ya, dilompati ayat berikutnya 185 Syahru. Silakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Iya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Iya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, Iya. maka wajib menggantinya. Iya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Iya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Iya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, berikutnya Bu, satu lagi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya, agar mereka memperoleh kebenaran. Satu lagi. Ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Ya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang ampunilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Iya, agar mereka Bapak, coba saya ingin menggarisbawahi ujung-ujung dari ayat yang dibaca tadi. Yang pertama ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. Tuh, garis bawahi. Yang kedua ayat 185 la'allakum tashkurun, ya. Yang 186 la'allahum yarsyudun. Yang 187 la'allahum yattaqun. Nah, di sini saya akan bahas dari satu titik tentang la'alla. Nah, apa Pak? Nah, la'alla itu dalam bahasa Arab huruf litaroji. Litaroji itu artinya untuk berharap. Berharap yang al-imkan ala wujudihi, mungkin yang sangat mungkin terwujud. Nah, gitu. Ada harapan yang tidak terwujud. Dalam bahasa Arab namanya laita. Apa? Laita. Kalau yang ada harapan terwujud apa tadi? La'allakum, la'allahum.
Jadi kalau Allah menggunakan la'alla, itu sebenarnya yang membaca Quran berharap bisa mengamalkannya, bisa mendapatkannya, bisa menunaikannya, bisa untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan doa-doa yang ada la'allanya. Ada la'allahum yatadzakkarun, la'allakum tuflihun, la'allahum yantahun. Kalau dari yang buruk la'allahum yantahun, tentang khomer, ya kan, tentang yang merusak. Tapi kalau ada yang baik la'allahum yatadzakkarun. Kalau yang penuh dengan pemikiran la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadzakkarun, la'allakum taqilun. Nah, begitu. La'allakum. Yang manusia bisa mengoperasikan fisik, otak dan jiwanya. Itu pakai la'alla. Tapi kalau sudah putus asa di neraka, orang kafir bilang, ya laitani kuntu turaba. Nah, begitu. Jadi apa artinya kuntu turaba? Andaikan aku menjadi tanah. Bapak, kita diciptakan dari apa? Tanah. Benar, dari tanah. Berarti kayak batu bata kita. Batu bata atau genteng? Halo? Kayak konblok kan gitu ya. Oh gitu. Kita dari saripati tanah. Yang dari tanah siapa? Nabi Adam. Nah, begitu Allah yang menciptakan mintin. Kalau kita min sulalatim mimma immahin. Dari ini punggung, ya kan? Dari sulalatim mimma immahin. Dari air yang hina. Ya, dari saripatinya dari sperma dan sel telur ayah dan bunda kita. Nah, Bapak rahimahullah, terkait dengan Ramadan, Allah tidak menggunakan laita. Ya laita la'allakum laitaka tattaqi. Lailatakum tattaqun, enggak. Begitu, tapi la'allakum tattaqun. La'allakum tashkurun. Nah, begitu. Jadi pakai la'alla. Apa artinya? Allah menyuruh kita berpuasa, Bapak rahimahullah. Ya, agar kita menjadi bertakwa. Itu bisa dicapai asal syarat, ya kan? Syarat dan rukunnya dipenuhi. Begitu. Kalau ada penjualan tanah, penjualan perumahan, apa tuh? Syarat dan apa tuh? Syarat dan apa? Berlaku itu gimana, Pak? Dan ketentuan. Nah, begitu, ya. Itu penting. Ya, kalau beli rumah juga begitu. Nah, akhirat apalagi beli rumah di surga, di sini. Dan surga itu orang berpuasa dikasih pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Ya, kesegaran, ya kan? Lega kan gitu, ya. Seger gitu. Itu kalau masuk surga. Nah, syaratnya untuk menjadi penghuni surga takwa la'allakum tattaqun. Banyak orang berpuasa tapi nggak mencapai tatakun. Banyak orang, ya kan? Sehari semalam menahan lapar dan dahaga, tapi nggak mencapai takwa. Kenapa? Dia berbohong, ya kan? Dia suka menghibah, dia suka namimah. Kalau berjanji tidak ditepati, diberi amanah tidak amanah dan khianat. Nah, begitu. Itu penghalang pahala puasa. Begitu. Kata Rasulullah SAW, ya kan? Ya kan? Seseorang itu hanya bisa mendapatkan dahaga dan hausnya saja, begitu. Apalagi kalau dia tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, begitu. Ya, jadi orang itu berpuasa tidak ada mendapatkan apapun kecuali illal ju, ya kan, wal atos. Ya, tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Bohong pada orang aja nggak boleh, apalagi bohongin Allah. Lagi puasa di dalam kamar mandi, gitu. Bukan rokok Ustadz, tapi vape ya? Apa vape namanya? Vape atau vape? Oh vape ya kan gitu, apa apal ya itu kan? Vape ya kan begitu. Gak ditelan Ustadz, cuma lewat hidung doang, kan gitu kan? Nah itu termasuk bagian daripada yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai puasa kita hanya dahaga dan apa tadi lapar, haus dan lapar, begitu. Maka takwanya nggak tercapai. Nah kita juga begitu. Di tempat kerja kita, di rumah kita, di jalan kita, semuanya apa yang membuat puasa kita menjadikan diri kita takwa. Takwa itu apa cirinya? Orang berhati-hati. Seorang ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana kalau kamu melewati suatu kebun yang banyak berduri? Ya hati-hati ya Rasulullah. Ya kan gitu.
cincingkan, singsingkan celana dan sarungnya, dan hati-hati. Begitu. Begitu pula orang yang bertakwa, hati-hati, jaga bicaranya, ya kan? Jaga tubuhnya dari kemaksiatan, jaga matanya, mata kepala, mata hati, kan gitu kan? Begitu. Dan juga jaga tangannya kita. Ya. Bagaimana cara menjaga supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif, apalagi negatif ya? Yang mendekati negatif aja nggak boleh. Bagaimana caranya? Sibukkan lidah kita, sibukkan bibir kita, sibukkan tangan kita dengan kerja. Kerja tangan di tempat kerja kita. Kita kerja, ada yang nyoder, ada yang ngelas, ada welding ya. Begitu, ada yang ngecat, ada yang ngamplas dan sebagainya, ada yang nganter, ada yang nyetir. Semuanya itu adalah aktivitas yang melupakan kemaksiatan. Begitu. Bapak lagi ngelas gitu, ingat cewek cantik nggak? Lagi ngelas gitu. Lihat gitu. Ingat cewek cantik nggak? Yang ingat itu bisa kesoder tangannya kan? Begitu ya, begitu. Kalau saya susah ngingetinnya. Kalau lagi ngelas, lagi baca Quran tuh susah ngingetin orang-orang yang cantik. Yang saya ingat itu bidadari, gitu. Lebih cantik daripada orang cantik kan gitu. Itu Pak, itu ada yang ngomentari begitu jelek pada saya ketika saya bercita-cita ingin dapat apa tadi? Bidadari. Yang wajar lah, istrinya jelek, begitu ya, begitu. Memang kalau istrinya cantik nggak ingin bidadari. Bapak ingin istrinya cantik nggak? Serius? Lah kalau istrinya nggak cantik, ganteng, repot nanti ya, begitu. Jadi harus kita hormati, kita hargai istri kita yang berdandan, yang bersolek, yang mandi dan mendandani dirinya dengan semampu mereka, itu kita hargai. Itu bidadariku. Nah, begitu. Dan ini bagian dari takwa. Kenapa? Menghindari mata untuk bermaksiat. Mata batin di hati kita juga begitu. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Begitu. Terkadang ada yang sibuk dengan istri orang, lupa istri sendiri kan gitu ya. Begitu. Ngomentarin dan sebagainya. Kalau mandang istri orang berkali-kali gitu kan, mandang istrinya nggak pernah siapa itu. Orang di sini ada nggak? Banyak kan gitu kan. Begitu istrinya di kampung kan gitu ya. Ada yang istrinya di kampung Pak Danang? Lah iya, Pak Danang juga di kampung. Lah iya, begitu mandang istri orang terus kan gitu ya. Begitulah, itu penting itu ya. Kita banyak istighfar. Makanya sibukkan diri kita supaya puasa kita ini ya menjadikan tubuh ya kan, anggotanya dan hatinya selalu dijaga dari hal-hal yang negatif dengan cara aktivitas yang positif. Apa diantara ayat 185? Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, ini sibukkan diri kita, lidah kita, bibir kita baca Quran. Begitu, di rumah kita. Kurangi nonton bola, kurangi nonton sinetron, kurangi nonton istri orang. Karena sinetron itu istri orang atau istri siapa? Oh gitu. Yang baca berita biasanya laki atau perempuan? Perempuan kan gitu kan. Kenapa main bola yang komentator itu laki-laki tapi yang mewawancarai perempuan? Begitu. Nggak pakai kerudung lagi kan, dia kan? Begitu. Nah, ini penting ya. Diturunkan Al-Qur'an supaya kita sibuk dengan Al-Qur'an. Ramadan ini ya diturunkan oleh Allah Al-Qur'an untuk menjadi penjelas, petunjuk, keterangan, hudan, petunjuk, bayyinatin minal huda wal, keterangan dari petunjuk dan dari yang lainnya. Jadi baca itu Quran kita, pahami terjemahnya. Banyak orang yang baca Quran hanya lewat di mulutnya saja. Nah, seperti keluarnya panah dari busurnya, tak bermakna, tidak berarti, tidak dimengerti. Maka tadi saya minta tolong dibaca terjemahnya supaya kita paham. Banyak orang baca Quran nggak ngerti artinya, apalagi nggak baca Quran. Yang baca aja terkadang kita ngerti nggak artinya? Kadang-kadang nggak ngerti. Bapak bisa bahasa Arab nggak? Siapa yang nggak bisa? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak bisa baca Quran. Angkat tangan. Semua bisa baca Quran? Bisa. Siapa yang nggak bisa bahasa Arab? Angkat tangan. Nggak bisa bahasa Arab? Semua nggak bisa? Alah, puasa-puasa ini Ustaz. Gitu Pak Ferry. Tadi sholat subuh pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Betawi? Halo, itu bahasa Arab itu paling gampang sak dunia, kan gitu kan? Lah iya, orang kampung Cianjur di kampung saya Gunung Kelut aja bisa, betul nggak? Al-Fatihah pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa?
bahasa Arab. Udah, syukuri. Makanya ditutup ayatnya la'alakum tashkurun, itu bersyukur. Alhamdulillah saya ini nggak bisa bahasa Arab, nahwu sorof apalagi nggak ngerti, mantik dan balaghah kagak ngerti gua. Begitu. Yang penting saya baca Quran loh kan. Pakai bahasa Arab atau bahasa Sunda? Bahasa Arab. Itu syukur. Nah tadi udah istighfar kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi nggak mensyukuri nikmat Allah bisa bahasa Arab. Ini penting Allah. Jadi Allah jangan remehkan guru-guru kita. Siapa yang ngajarin sholat dulu waktu itu di kampung? Masih ada nggak gurunya? Masih hidup? Ada yang sudah meninggal? Guru saya ngajarin sholat sudah meninggal, ya kan? Mbah Ngiso, Mbah Kailan, ya kan? Yang ngajarin saya, ya kan? Ustadz Zaini Mustafa, Pak Hasim sekarang lagi stroke, guru saya yang ngajarin hadis. Begitu. Saya ingat terus, saya doain kalau saya ingat guru-guru saya, guru TK saya Bu Juminten, masih ingat loh Pak. Begitu Pak Ferry, Bu Juminten, guru SD Bu Ros, Bu Mintun, ya kan? Begitu Pak Kamsir, banyak pokoknya saya ingat gitu kan. Begitu Pak Teguh, semuanya saya ingat gitu kan. Nah, ini coba doain guru-guru kita yang ngajarin matematika gitu kan. Begitu kan Pak Satar, itu saya ingat itu kan. Begitu orangnya galak banget ya, sampai suka nyewototin orang kan gitu kan. Tapi jadi pinter orangnya kan. Kalau gak dicetati nggak mau belajar kan gitu. Begitu Bapak kayaknya juga begitu itu kan, harus dipukulin begitu ya. Gimana? Lari kabur, pulang kampung gua Ustadz gak kerja lagi di FC Fiberglass, mendingan FC Barcelona kan itu ya. Begitu ya. Ini penting barakallah. Jadi terkadang Allah itu nguji kita dengan kitabnya supaya kita bersyukur. Dikasih puasa, kalau nggak kuat, pas sakit nggak puasa, keringanan. Pas musafir nggak kuat banget, dikasih ringan, diganti hari yang lain, kan gitu. Kalau sudah tua banget nggak bisa bayar dan nggak bisa nyaur utangnya, kodoknya, maka cukup dengan bayar fidyah. Subhanallah. Kita harus syukur coba. Kalau nggak kuat harus puasa juga. Akhirnya gara-gara puasa mati, boleh nggak? Dia sakit, suruh puasa. Kan? Kalau nggak kuat karena sakit suruh bayar apa? Fidyah. Kalau diharapkan sembuh maka dia qadha. Tapi kalau nggak bisa, ya udah selesai, bayar fidyah aja. Begitu. Ya nggak diharapkan sembuhnya dia qadha dulu. Tapi nggak diharapkan sembuh maka dia bayar fidyah dan bayar qadha. Begitu. Itu kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingin dapat rukhsah nggak puasa? Halo? Ingin nggak puasa? Dapat keringanan? Nggak mau, pali. Kalau mau sakit dulu. Kan gitu. Kalau mau apa? Sakit dulu, gitu kan. Begitu mau, begitu. Enggak kan kali itu ya. Begitu. Nanti nyaur puasa sendirian, yang lain lagi makan gulai, kita gigit ya. Cari yang lain gigit sate, kita gigit ya. Cari karena apa? Bayar utang qadha begitu. Maka sekarang puasa. Dan puasa itu barakallah jadi sehat. Nanti saya kirim, mudah-mudahan diingetin Bu Nina ya. Ada sehat, puasa itu sehat. Memang hari pertama itu pusing-pusing gitu kan, begitu. Hari kedua, ketiga itu masih gemeteran kan gitu ya, begitu. Pas hari kelima, keenam, ketujuh itu gula darahnya sudah normal lagi. Tensinya sudah turun, yang tensinya naik. Normal semuanya. 10 hari berikutnya gitu kan normal semua. 20 hari gawirang lagi, begitu. Kewoncang walaupun puasa tetap girang dan lincah begitu. Ngangkat batu bata 5 juga oke. Satu karung 50 beras juga oke. Apalagi dikasih oleh Pak Wawan kan gitu kan. Waduh, begitu seweneng satu karung 50 kilo kuat sendiri kan gitu kan. Boleh Ustadz ngambil beras di rumah saya 50 kilo asal dipikul dari Cianjur sampai ke Bekasi lah gitu, repot itu kan. Begitu ya. Itu penting. Jadi kuat orang 20 hari mulai kuat. 30 hari ingin puasa lebaran. Nah, kan gitu. Ingin secepatnya dibayar puasa Syawal. Itu oleh Allah dijadikan puasa itu menjadi sehat. Kalau nggak ada puasa, orang Indonesia ini mayoritas banyakan itu banyak kena stroke. Gitu. Kena diabetes. Itu lebih cepat. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga disebutkan kita yang diabetes, yang stroke ya. Begitu. Nggak ingin kita, tapi kan ada puasa ditahan. Yang biasanya makan sate 10 dibagi jadi rame. Yang biasanya kalau makan sate tensi naik nggak? Naik. Kalau makan tempe? Naik juga. Kenapa? Tiap hari makan
tempe kan gitu kan. Begitu naik terus ini tiap hari mama ini goreng tempe terus jenuh begitu kan. Kan kemarin di sambal kecap dengan digoreng. Sekarang di tempe bacem. Besok lagi tempenya dimasak sebagai sayur tumpang. Tahu Bu, sayur tumpang Bu Nina? Bu, tahu nggak tahu. Tempe sudah busuk di sayur Bu di kampung saya. Makanya orang seperti saya kurus begitu. Kenapa? Tempe sudah busuk dimasak kan gitu kan. Begitu. Nah, dicampur dalam itu kalau di Sunda ada combro. Di kampung saya ada namanya begitu kan. Jadi buletan tapi isinya tempe busuk dicampurkan di situ, dikasih bumbu enak, masya Allah, sewedep sekali. Campur tepung singkong. Walah, masya Allah, lupa istri dan lupa Pak Ferry kalau makan itu kan. Begitu. Saking enaknya itu. Entu namanya bahasa Jawanya. Begitu kan. Bulat kayak combro tapi isinya tempe busuk. Masya Allah ya. Ini penting. Makanya kalau kita bisa puasa, menunaikan 1 bulan penuh, bersyukur. Apalagi di tengah malamnya ada sholat taraweh, tahajud, bisa baca Quran rame-rame, one day one juz diurutin satu gitu kan. Hari pertama Ustaz Nasi nomor juz 1, hari kedua Ustaz Nasi nomor 2, yang juz 30, yang pertama juz 2 juz 1, balik muter terus sampai 1 bulan Ramadan khatam Al-Quran masing-masing. Nah, begitu Pak. Dibuat begitu nggak Bu Nina di sini? Per hari 1 juz 1 orang. Belum. Bareng-bareng terus ya. Besok dibuat tahun depan insyaallah ya. Mudah-mudahan panjang umur ya kan. Jadi masing-masing orang ini 1 juz dalam sehari. Diurutkan juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Nah, kemudian hari kedua ini juz 1 ganti juz 2. Yang juz 30 jadi juz 1. Hari ketiga beliau juz 2 hari kedua, juz ketiga hari ketiganya. Yang tadi yang 30 ya kan juz 29, 28 dan terus ganti muter terus begitu. Nanti pas 30 hari atau 1 bulan kita khatam Al-Qur'an masing-masing 1 juz. 1 Quran. Begitu caranya ya. Itu penting ya. Ini berapa orang total semuanya Bu Dina? 60 orang, ada 2 kelompok, 2 grup nanti. Begitu caranya ya kan. Saya lupa kemarin ngingetin itu ya. Nah itu. Jadi la'alakum tashkurun. Belum lagi dikoordinir, kita harus bersyukur lagi. Coba kalau nggak dikoordinir semangatnya kurang kita untuk membaca Quran. Tapi dengan dikoordinir ya kan, ya dikontrol masing-masing. Kamu sudah belum ngobot dia, nggak apa-apa, salah dikit nggak apa-apa begitu kan. Nanti dibetulkan nanti kalau sudah hari yang lain. Nah kemudian setelah itu kita syukurin, maka orang yang bertakwa niatnya untuk menjadi orang yang baik, menunaikan ibadah puasa dan aktivitas-aktivitas yang mulia yang lainnya, sedekah macam-macam ya kan. Kemudian bersyukur. Tapi setelah kita beramal, boleh tawasul dengan amal soleh. Dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan takjil yang kita pakai. Takjil on the road atau on the pabrik, ya kan? Begitu boleh, ya kan? Itu kita bagi, ya amal-amal kita kepada orang, ya kan? Kemudian kita bersyukur, lalu kemudian kita minta. Namanya tawasul dengan amal soleh. Begitu, boleh. Seperti Ashabul Kahfi, Barakallah. Ya, ini penting. Jangan sampai Bapak, ini saya wariskan ke Bapak-Bapak, malu kepada Allah. Dulu ada seorang tukang sihir. Ibu-ibu, Bapak, perhatikan dalam surat Al-Buruj, nanti baca tafsirnya. Tentang seorang tukang sihir milik kerajaan. Usianya sudah tua. Bilang kepada rajanya, "Hai raja, saya ini udah tua, mendampingi engkau sebagai kalau dalam bahasa kita orang pintar itu apa namanya? Penasehat spiritual." Nah, kan gitu. Saya udah lama mendampingi engkau menjadi penasehat spiritual dan sudah tua. Saya khawatir nanti saya kalau enggak ada penerusnya, saya akan mati dan baginda raja tidak ada penasehat apa? Spiritual. Maka kirimkan kepada saya ajarin apa? Sihir supaya bisa menjadi penasehat pendamping raja sebagai penasehat spiritual. Dikirimlah seorang pemuda. Tuh, Bapak dan Ibu, itu tukang sihir. Tukang sihir itu baik atau tidak dalam pandangan Allah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Gitu.
Itu tukang sihir. Orang yang ingin masuk surga tidak pernah tidak dihisap. Salah satunya adalah orang yang tidak pernah ke tukang sihir. Gitu. Yang boleh masuk surga tanpa hisap, salah satunya tidak pernah datangin dukun. Begitu. Ya, yang satu lagi tidak pernah tato. Kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa. Ya belum tahu, ya kan? Ini tukang sihir yang menghalangi masuk surga aja. Cari murid, Pak. Apa, Pak? Cari murid, cari generasi penerus. Kan gitu. Yang dicari anak muda atau anak tua tadi? Anak muda. Kirim ke saya anak muda. Bocah begitu, remaja kirim ke saya ajari tukang tentang sihir. Kalau Bapak ngirimkan anaknya ke ustadz atau tidak? Halo? Pernah nggak pesen? Mama, anak-anak tolong diawasin. Bu, Ma Idole, ya kan? Baca Qur'annya. Pesen nggak kawan ke istrinya? Betul. Begitu. Suruh ngajar ke masjid nggak? Musola nggak? TPA? Iya, semuanya begitu. Ya, ini tukang sihir aja, yang salah aja, membuat regenerasi. Masa kita enggak? Bapak baik atau buruk? Pak Ali anaknya berapa? 3 atau 2? 2, kan gitu kan? Sudah bisa ngaji gak? Alhamdulillah, pinteran dia daripada kita ya. Alhamdulillah, itu yang saya inginkan. Kan gitu kan? Biarlah bapaknya kayak begini, yang penting anaknya ngangkat orang tuanya. Betul nggak? Begitu. Mikul dhuwur, mendem jero, itu berarti kita sudah terlepas dari gaya tukang sihir. Begitu. Anak-anak kita kirimkan. Jangan sudah tua. Nah, nanti kalau saya sudah mati, kamu sudah tua, jenggotan kayak Ustadz Yasin putih, tolong pergi ke Ustadz. Khawatir kayak saya nggak bisa baca Quran. Begitu jangan. Sudah tua itu kaku lidahnya. Maka kita bersyukur di sini disuruh baca Quran, terus dinasihatin, kirimkan anak-anak kita dan berdoa kepada Allah, ya Allah. Nah ini Allah nyuruh kita berdoa, kenapa? Jangan sampai kita sombong. Kita bisa kerja, kita bisa berbuat ini itu, kita bisa punya anak, itu gara-gara kerja kita, ulah kita, bukan. Karena izin dari Allah. Nah, ini namanya dengan kita berdoa la'allahum yarsyudun. Tapi landasannya iman. Penuhi panggilan Allah, ya kan? Respon, ya kan? Dengan cepat apa yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan. Disuruh ngamalin, amalkan. Suruh ninggalin, tinggalin. La'allahum yarsyudun, agar kalian itu dalam bahasa Arab artinya dewasa. Kita punya sikap dan perilaku orang yang dewasa, bukan kanak-kanakan. Begitu. Dikit-dikit baperan. Apa baperan, Pak? Bawa perasaan, tersinggungan, begitu ya Pak Ali ya. Kalau Pak Ali saya kira nggak pernah tersinggung ya. Alhamdulillah, makanya wajar awet muda ya kan. Alhamdulillah sehat begitu kan. Begitu, itu penting Pak. Itu yang harus kita syukuri ya. Kecil-kecil cabai rawit begitu. Kita kan orang kecil nggak apa-apa kan gitu ya. Itu penting, nggak suka tersinggungan kan, itu kan sakit hati. Cuma jangan sampai mentol di belakang kayak pakai peci belangkon gitu, dibawa di belakangnya keris begitu. Pas nggak lihat siapa begitu tusuk dari belakang. Naudzubillah min dzalik, itu namanya menikam ya kan. Dari belakang itu tidak boleh. Nah, dari depan juga nggak boleh, apalagi dari belakang, dari depan, belakang aja nggak boleh. Nah, ini yang ketiga. Jadi menjadi kita dewasa. Semakin bertambah usia kita, semakin dewasa perilaku kita, karakter kita, sifat kita. Begitu. Supaya apa? Orang Islam makin dewasa. Begitu. Jadi Bapak enak kalau misalnya sekarang ini modelnya lagi ngetrennya itu MBG. Apa itu MBG, Pak? Apa? Makan gizi gratis, bukan mencuri barang apa tetangga, bukan ya kan, begitu kan. Jadi di sini Bapak mau dikasih MBG enggak gitu, maunya apa? Duit kan gitu kan. Kalau MBG itu nguntungin dapurnya ya kan. Kalau Bapak punya MBG dapur berarti dapurmu kan gitu kan. Begitu lah, kita cuma satu kotak lah, itu yang untung yang banyak itu yang masak gitu. Begitu, yang punya dapur, begitu kan. Mendingan duit dibagi merata itu kan, begitu. Kasih karyawan FCV Berkelas ini bonus dari pemerintah karena FCV Berkelas sudah berapa tahun Pak Ferry kita sejak 90 berapa? Ini maksudnya yang dapat namanya insentif ya begini. Begitu, insentif.
pajaknya diringankan, ya kan? Begitu, pajak perusahaannya diringankan, dapat subsidi bantuan dari pemerintah. Pokoknya yang sudah umur 15 tahun perusahaan dikasih tambahan modal tanpa bunga misalnya, kan gitu ya. Itu namanya insentif. Begitu, akhirnya apa? Makmur masyarakatnya, ya kan? Begitu, para pedagang dan sebagainya. Udah, gak usah makan gratis, gak apa-apa. Kenapa? Saya mampu membelikan makan dalam setiap hari bergizi tinggi daripada MBG, gitu. Daripada keracunan, ya kan? Begitu. Tapi nggak apa-apa lah, daripada tidak ada ya. Terima ya Pak. Terima. Anak saya juga dapat MBG Pak Ferry, ya kan? Begitu ya, nggak apa-apa. Tapi udah masuk sewoger Pak. Begitu. Anggurnya, jeruknya, kadang kasih madu, rotinya. Dulu nggak pernah makan roti, katanya di pondok pesantren, sekarang ada rotinya. Abi, mungkin kali itu kan luar biasa. Begitu. Kalau kita dulu roti mari dulu ya, pernah dengar Pak? Roti mari kecil-kecil kan gitu kan. Nah, ini penting Allah. Jadi kita harus menjadi orang dewasa, bersikap dewasa juga gitu. Orang dewasa itu kalau dinasehatin seneng, kalau nggak dinasehatin minta nasihat. Orang dewasa itu ada 3 karakter yang menjadikan bangsa-bangsa Barat itu menghargai 3 karakter ini. Apa itu? Orang Barat itu kalau pekerja itu yang dilihat bukan ijazahnya. Termasuk saya di Australia itu nggak dilihat ijazah saya. Begitu. Yang penting dia, ya kan, pertama kalau dibantu, ya kan, ditolong itu suka mengucapkan terima kasih. Itu orang Eropa. Lihat tadi di YouTube, lihat di Google. Apa karakter masyarakat Jerman, masyarakat Eropa kalau mencari pekerja? Yang pertama pandai berterima kasih. Itu syukur kepada Allah. Siapa yang pandai bersyukur pada manusia, dia pandai bersyukur pada Allah. Allah terima kasihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang dipakai oleh orang-orang Barat itu selain dia berterima kasih, senang berterima kasih, pandai, ya kan, mengungkapkan kata-kata minta maaf. Apa? Minta maaf. Kalau Bapak-bapak ingat Nabi Muhammad dalam sehari semalam minta maaf kepada Allah berapa kali? 70 kali. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, dijamin tidak masuk neraka, diampuni dosa masa lalu dan yang akan. Berapa kali sehari semalam? Tidak kurang dari 70 kali istighfar, minta maaf kepada Allah. Artinya apa? Kita juga begitu. Pengikutnya Nabi Muhammad rajin istighfar, rajin minta maaf kepada yang lainnya. Walaupun kita nggak salah, maaf saya terlambat, maaf saya minta tolong dibayar utangnya. Padahal dia yang ngutangi tapi yang minta maaf gitu. Yang ngutang malah lari kemana-mana, nggak minta maaf gitu kan. Begitu malah kabur, ya kan. Begitu. Ini terkadang kita yang bener aja harus minta maaf. Itu apalagi orang Jawa itu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu jalan Pak Nanang, tuk di depannya nyuwun sewu. Apa Pak nyuwun sewu? Minta 1.000 kan gitu kan. Begitu ya. Tapi yang diminta 1.000 marah nggak? Kurang ngajar minta 1.000, 100 aja gagap gua kan itu kan. Begitu ya. Begitu. Nggak marah dia. Begitu. Maaf, kita nyuwun sewu, kadang punten. Punten artinya apa? Sama, minta maaf kan? Punten, sampurasun. Apa artinya sampurasun? Rampes kan gitu ya. Begitu. Nggak ngapa-ngapain, sampurasun, punten kan gitu kan. Luar biasa. Ini sudah karakter yang mengikuti Nabi. Lanjutkan. Punten, jangan blunus. Datang nggak kelihatan mukanya, pergi nggak kelihatan punggungnya. Begitu. Jadi yang pertama apa tadi? 3 karakter. Pandai berterima. Yang kedua, minta maaf. Yang ketiga, biasakan kita kalau mau apa-apa bersama kawan kita minta tolong. Tolong dong piringnya deketin, tolong dong itu sodernya, tolong dong palunya. Begitu. Tolong longgarin jaraknya, tolong rapatkan. Nah, begitu. Bahasa minta tolong itu adalah bahasa kita itu merendah. Bukan rendah diri tapi merendah hati kita. Hatinya yang rendah. Begitu. Maka ini harus penting, harus saya sampaikan. Kalau dari taskurun pandai berterima kasih, kemudian yarsyudun menjadi dewasa, orang minta maaf tidak harus menunggu berdosa, ya, minta ampun tidak harus menunggu bermaksiat, itu orang dewasa. Karena udah ngerti, nggak disuruh dia beramal, nggak dilarang dia sudah mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Maka orang seperti tadi
nantinya menjadi yattaqun. Yattaqun yang terakhir la'allahum yattaqun itu sesuai dengan impian setiap orang dan keinginan Allah. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi perbaiki apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita supaya kita Ramadan ini banyak amal yang positif dan mengurangi yang negatif. Ya, yang positif produktif dan negatif yang destruktif kurangi. Insya Allah. Itu saja. Sudah jam 9 lebih. Mohon maaf kalau ada salahnya. Saya kembalikan kepada Pak Ferry. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Kelihatannya hari ini semangat ini. Ngantuk nih. Berarti puasanya lancar. Ya, saya cuma mereview, mengingatkan lagi. Mungkin yang lalu ada yang nggak masuk. Kita niatin puasa tahun ini, Ramadan ini lebih baik ya. Terus ada yang masih bertanya nggak bingung atau bingung kenapa ada. Jadi begini, start di sini dari bulan Rajab, Sya'ban sampai hari ini insya Allah berurutan. Iya. Setengah jam karena di awal-awal tidak ditanggapin semua, jadi cuma sebagian. Jadi kemarin dari pertengahan Sya'ban sudah di jam 3 dari jam 8 sampai setengah 9. Ada setengah juz ya? Atau nggak nyampe? setiap hari. Ya, setiap hari setengah juz. Oke. Jadi harapan satu Ramadan ini bisa 2 kali, soalnya 2 kali khatam. Kalau yang nggak datang, nggak masuk keluar kota, 2 kali khatam ya. Yang masuk keluar kota minimal 1 hari, 1 kali khatam. Setengah juz. Ya, cuman yang lupa mungkin ada yang datang telat, banyak ternyata. Dicatat aja di papan tulis ini atau dikasih kertas. Hari ini kira-kira ayat berapa. Jadi kalau nanti ada ketinggalan 1 lembar bisa pulang di siangnya. Jadi supaya genap semua gitu loh. Karena kalau dibagi-bagi seperti tahun sebelumnya, kayaknya itu bukan khataman kalau. Iya. Kalau supaya urut semua bersama-sama. Ada yang bilang sendiri-sendiri nggak apa-apa, sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa kita sama-sama gerakan berjamaah, mengajak temuannya yang nggak bisa baca nggak apa-apa, dengerin aja, kecipratan pahalanya bisa lancar bacanya. Ya, jadi jangan malah menghindar. Datangnya siangan dulu, nanti tilawahnya udah selesai nih, saya baru datang karena di sini nggak enak. Jangan salah itu. Mungkin kalian di sini menyimak duduk nggak bisa baca tapi dapat pahalanya. Ya. Yang pertama ini ada yang setuju atau nggak setuju? Yakin nih. Yang nggak setuju angkat tangan. Oh, berarti setuju semua ya. Jadi Pak, udah sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa sendiri-sendiri. Cuman lebih aman kalau dipastikan ini jam kerja loh ya. Bukan di jam itu datang lebih pagi, ini di jam kerja. Dipastikan, diusahakan supaya ikut minimal. Kalau bolong-bolong atau ada ngirim segala macam atau memang pulang kampung minimal 1 kali khatam Quran. Kenapa? Kalau ada yang kurang itu kalian evaluasi sendiri. Oh, berarti saya siang ini jam istirahat, saya baca tadi kurang selembar nih, terlambat datangnya. Ya, supaya itu benar-benar karena kita niatnya nih, kita niatin dulu, tapi kita imanin juga. Jadi kalau enggak jadi ibadah nih, Ustaz. Iya. Duduk nongkrong gitu, tapi niatnya udah cuman supaya absennya pas nih, jangan ya. Itu pertama. Kedua, kemarin itu ada juga yang nanya, Pak, udah nggak usah sholat subuh pakai di masjid, pakai di absen segala. Kita sudah sholat subuh di masjid, Pak. Tenang aja, itu urusan masing-masing. Ya, memang urusan masing-masing, harapannya begitu. Tetapi ada juga yang udah di rumah aja sama anak-anak, sama anak istri. Padahal keutamaan laki-laki itu harus sholat di masjid. Kalau enggak, ada yang ngomong bakar aja rumahnya itu kalau nggak bisa ke masjid. Ya, luar biasa itu kalau pagi itu sunah 2 rakaat sebelum
subuh aja sudah luar biasa. Dari kamu 1 bulan di masjid minimal juga banyak kajian, ada sampai suruh nanti dapat pahala umroh, ya luar biasa. Jadi suasananya itu dapat, yang tidak perlu tiap hari kami suruh, ya cukup berapa kali lah. Kalau tiap hari alhamdulillah. Orang Anikma itu setiap hari itu. Jadi bukan Ramadan, hampir setiap hari. Kalau pengurus-pengurus itu pulangnya baru suruh baru pulang. Nah, banyak kegiatannya. Masa kalah sama yang punya mobil semua itu? Ya harusnya kalian lebih baik gitu loh, kan bukan dilihat dari harta, lihat dari takwa kita. Terus kenapa Pak pakai di absen? Saya udah sholat di masjid, gak usah di absen deh, ya kan kemarin dikit itu memang ngomong juga belum ada, ya tapi karena kita niatin ya. Kalau uang buat kajian aja belum kelihatan. Kalau apa namanya kemarin itu saya niatin kalau full 30 kasih bonus. Kalian mungkin banyak udah nggak usah bonus ya udah, karena waktunya juga sudah terlewat, udah tetap diisi aja. Mungkin nanti setelah dievaluasi itu sebagai tambahan supaya nggak perlu bonus juga, nggak mau diambil ya nggak apa-apa, masukin kota infak. Kalau mau ya buat tambah-tambahan ongkos supaya memotivasi juga. Ini sebagai kalian kerja harusnya juga harus lebih baik, meningkat meskipun puasa. Terus apa lagi kemarinnya? Sudah cukup. Untuk yang ke masjid ini absennya adalah absen saat tanggung hijab ibu-ibu ini saat habis tilawah ini. Jadi yang nggak mau ya juga nggak apa-apa, tidak memaksa. Tetapi alangkah baiknya kebaikan ini ayo sama-sama disambut. Apalagi ini Ramadan setahun sekali, apalagi ada bonus ya dibuat memotivasi. Kayaknya nggak ada tuh apa namanya kejelekannya sebenarnya. Ini untuk memotivasi semua, harapannya habis Ramadan kalian kalau jadi disuruh udah apa namanya jadi kebiasaan. Kalau nggak ke masjid itu aneh. Ketiga yang saya ingetin kemarin, jangan lupa sedekah setiap hari. Ya, kita selalu ngingetin sedekahnya nggak disalurin, kita cepat salurin, nggak usah nanya deh, salurin aja supaya berkahnya ini tersalurkan. Kalau nggak gitu bayang. Kemarin udah 1 juta. Udah bikin laporannya biar anak-anak seneng. Jadi sedekah Ramadan ini doain buat saudara kita, bapak kita mancing rezeki juga. Memancing rezeki, mendoakan menjadi amal jariah mereka. Kadang-kadang orang banyak kan cerita orang meninggal aja kepengin balik sedekah. Sedekah doang. Ya kalian bantu sedekahnya. Kira-kira itu dulu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik, lebih meningkat. Kalau yang lain-lain kalian bikin sendiri, kalian bikin kegiatan sendiri. Kalau yang 3 tadi saya harapkan menjadi prioritas utama kita semua bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita doa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan oleh Allah dikabulkan, diijabah dan dimudahkan urusan kita, dunia kita, keluarga kita, tempat kerja kita, di lingkungan tinggal kita dan dunia kita dan akhirat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rabbal hamdu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbal hamdu hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna salatana zakawatina sadaqatina nafaqatina wa tilawatina wa ruku'ana sujudana wa qu'udana wa harakatina
tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tadhakkurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana afrik alaina sabra tafan muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir kulla umurina, Allahumma yassir kulla umuri ailatina wa yassir kulla umuri ya Allah da'watina wa syarikatina wa ma'malina wa masna'ina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna kulla a'malina sholihah. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wangsurna wa la tangsur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfirna ya Allah, Allahumma ighfirna, Allahumma ighfirna ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.